Shalom God's People, selamat datang di episode kedua Ngomik bareng MSCF. Aku Kelly sebagai content creator. Dan aku Ellie sebagai komik artisnya. Kita dari MSCF dan Angkatan 2018 FKUPH. Hari ini kita mau bicara tentang apa sih, El? Hari ini kita bakal sharing soal tema komik kali ini yang berjudul Jars of Clay. Kelly, bisa gak ceritain makna dari tema komik kali ini gimana sih? Jadi makna tema komik kali ini adalah Tuhan itu suka memakai orang-orang yang tanda kutip rusak. Di saat dunia melihat sisi luarnya dari clay jars ini yang rusak dan tidak berguna, Tuhan justru memakai kerusakan tersebut untuk menunjukkan kemuliaannya, gitu El. Wow, keren banget Kel. Terus Kel, mau nanya dong, inspirasi dari komik ini dari mana sih Kel? Jadi El, aku sambil scrolling nih di IG, terus aku lihat satu post dari salah satu akun Kristen yang aku suka banget gitu, dan namanya @daughterdrawings, kalian bisa kepoin. Dan dia dia kayak buat gambar gitu. Gambarnya adalah clay jars yang broken ini. Dan ditulis judulnya, "It's not about the vessels you use, but the anointing you pour." Dan di captionnya dia tulis kalau Tuhan cuman pakai orang-orang yang kelihatan sempurna di mata dunia, orang-orang yang kuat, berani, yang tinggi gitu, pasti kerajaan Allah itu kecil banget gitu loh. Karena kita sebagai orang-orang di sini, orang-orang yang duniawi, yang manusiawi ini, kita banyak kelemahan, banyak dosa-dosa yang kita simpan gitu. Nah, karena judul episode kali ini adalah opening up, mungkin aku bakal sharing tentang satu dosa yang aku sering banget jatuh di dalam gitu, yaitu dosa pornografi dan masturbasi. Sejak SMP aku udah jatuh dalam dosa ini dan sampai sekarang pun aku masih tergoda gitu loh sama dosa ini. Sebelum aku benar-benar bertobat, aku pakai dosa ini sebagai pelarian aku dari segala masalah gitu, segala masalah keluarga, masalah sekolah dan lain-lain. Dan karena aku juga udah ditanamkan pemikiran bahwa hal ini adalah hal yang normal, bahkan aku diajarkan seperti itu di sekolah aku gitu. Tapi lama-lama kok aku makin jauh ya dari Tuhan, makin kayak terasa lebih down, lebih depresi, lebih insecure sama tubuh aku gitu. Muncullah pemikiran seperti kayak, kok badan aku nggak sebagus dia ya yang aku tonton, kok aku nggak secantik dia ya gitu. Bertahun-tahun aku udah terjerumus dalam dosa ini, sampai akhirnya aku disadarin gitu sama Tuhan kalau hal ini adalah dosa. Mungkin aku sharing sedikit kenapa ini dosa. Ini aku ambil dari Pastor Aditya Oloan mengenai pornografi dan masturbasi. Kalian bisa check it out di YouTube. Jadi masturbasi itu datang dari kata Latin yang artinya memuaskan diri. Jadi orang-orang yang terjerumus dalam dosa ini adalah orang-orang yang belum puas sama diri mereka sendiri atau lingkungan mereka. Kalau aku personally, waktu itu aku nggak puas sama masalah keluarga gitu, yang sangat membuat aku stres. Jadi hal ini menjadi pelarian buat aku untuk memuaskan kayak bagaimana aku bisa berbahagia hari ini dan lain-lain gitulah. Secara psikologis aja, orang-orang yang addicted with pornography and masturbation itu mereka orang-orang yang jadi lebih insecure, lebih malu, punya rasa kayak nggak berharga, rasa menjijikan gitulah. Kalau secara rohani, kita udah diperintahkan sama Tuhan untuk menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan gitu kan, itu di Amsal. Dan ketika kita menonton pornografi dan melakukan masturbasi itu, hati kita tuh tercemar dari menonton hal tersebut. Dan dari hati kita mulailah pikiran kita dibentuk, mulai ada imajinasi yang cabul terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, yang katakan, itu kan semua dari hati kita gitu. Kalau hati kita rusak, tidak ada kehidupan gitu. Dan kalau nggak ada kehidupan, adanya apa? Adanya maut. Dan nggak ada damai sejahtera, kasih, iman, sukacita, pengharapan, mimpi, semua itu dicuri gitu. Dan juga Tuhan bilang kalau orang-orang yang cabul, mereka nggak dapat tempat di kerajaan Allah gitu. Dan ketika aku sadar bahwa hanya Yesus bisa memuaskan aku secara utuh dan sempurna, aku akhirnya dibebaskan gitu, puji Tuhannya itu. Dan meskipun setelah bertobat, aku masih sering banget digodai tentang dosa ini, aku lebih waspadalah dan juga punya komunitas di mana aku bisa saling sharing bareng gitu. Bahkan karena ini, aku jadi temenan sama Ellie, ya kan El?
Benar banget, Kel. Jadi pertama kali aku benar-benar ngobrol di talk sama Kelly itu adalah tentang dosa ini, guys. Dan akhirnya itu membuat kita sangat dekat sampai sekarang. Puji Tuhan banget ketika kita benar-benar mau own up, ketika kita benar-benar mau sharing tentang dosa kita, mau confess tentang dosa kita, Tuhan tuh bakal kirimin orang-orang yang benar-benar care sama kita, yang mau menerima kita, dan bahkan mungkin orang-orang yang memiliki struggle yang sama atau mirip dengan kita. Dan puji Tuhan aku dipertemukan dengan Kelly gitu kan. Jadinya hal itu sangat membantu loh teman-teman. Jadi ketika aku jatuh, ketika Kelly jatuh, kita tuh bisa saling mendoakan, kita bisa saling mendengar satu sama lain, kita bisa saling mengerti. And it's really a beautiful thing loh teman-teman. Dan aku percaya dan aku yakin Tuhan tuh bakal menyediakan itu buat kita semua gitu loh. Itu bukan suatu kebetulan, itu bukan suatu luck, tapi itu adalah rencana Tuhan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin stumble upon this episode, it's not a coincidence. Kayak this is not by chance. Kayak maybe God is trying to tell you something. And ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman memang struggle soal itu and you maybe nggak bingung gitu ya mau cerita ke siapa, maybe belum ketemu teman rohani, teman-teman, you are very welcome buat attend our prayer meeting setiap hari Sabtu teman-teman, dan kita akan di sana dan kita bakal benar-benar bisa chat bareng-bareng, kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman mungkin not really comfortable yet and sharing in the group, kalian juga bisa banget kayak chat aku, chat Kelly, apa kalau nggak DM Instagram kita, atau kalau nggak mungkin Instagram MSCF, bisa banget teman-teman. Jadi I'm opening up about my sin juga. Aku jatuh dalam sin ini sejak SMP ya teman-teman. Dan jujur pas masih kecil itu I was sexually assaulted. Jadi ada pas aku TK, there's this man who broke into the school. Dan it happened gitu. Ya jujur, as a kid I don't know what's happening gitu kan. Tapi it stuck to the back of my mind gitu kan. Jadi I was curious kayak why would people do this gitu, dan itu mempengaruhi aku. Dan itulah jadi ketika aku SMP, when I started feeling kayak apa ya, rasa-rasa kesepian, rasa-rasa tadi yang kata Kelly, ketidakcukupan gitu. Aku mencari this certain type of love dalam my family, dalam my friends, and I didn't get them. Dan akhirnya I resorted to these things yang I thought bisa memuaskan rasa itu, tapi jauh banget teman-teman. Justru it left me feeling very disgusted of myself, dan aku merasa aku nggak bisa lepas akhirnya teman-teman. Puji Tuhan banget, akhirnya Tuhan kembali lagi memberikan aku orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau care, orang-orang yang mengingatkan aku. Miss Sylvie, if you're watching this, thank you very much Miss. Jadi aku benar-benar bertobat pas SMA, dan aku jadi mengetahui gitu loh, oh ini adalah dosa, aku harus berbalik daripada ini gitu. Ya seperti yang tadi udah Kelly bilang teman-teman. Dan satu hal yang benar-benar aku syukuri banget adalah the power of confession teman-teman. Ketika aku mengutarakan ini, kayak aku confess gitu tentang my sin, kekuatan yang ada di dosaku itu sangat berkurang teman-teman. And I am granted this much power against the sin gitu. Ketika kita mengakui dosa kita, benar-benar dosa itu sebenarnya sebenarnya nggak berdaya loh terhadap kita teman-teman. Jadi aku bersyukur banget teman-teman that I am given this platform right now to speak, untuk again confess my sin. Itu menurut aku merupakan suatu anugerah dari Tuhan teman-teman. And you should too. Kalau misalkan teman-teman again stumble upon this episode, maybe God is trying to tell you something, go confess. Serius teman-teman. Walaupun teman-teman again itu sangat memalukan, sangat aku merasa jijik banget gitu. Dan aku yakin teman-teman, ini tuh sebenarnya adalah hal sebenarnya tuh yang sangat banyak terjadi loh teman-teman di sini. It happens to nearly all of us. Dan ini sangat common, tapi ya I don't know, kayak in our country ini sangat jarang dibincangkan ya teman-teman, because of it's taboo or something like that gitu ya. Tapi teman-teman, again, confession sangat kekuatan dari confession itu nyata teman-teman. Dan aku tuh jadi ingat nih teman-teman tentang the power of confession and the sin. Jadi 2 minggu yang lalu ada khotbah dari Kak Marini tentang favorite sin, ada di YouTube channel kita di MSCF UPH. Jadi ada cerita tentang trainer gajah dan ada turis. Jadi turis ini melihat si gajah hanya diikat dengan setali gitu ya, sebuah seutai tali yang kecil, dan gajah ini diam-diam aja gitu. Padahal gajah ini sangat besar gitu kan ya, dan dapat break free whenever it wants. Tapi turis ini jadi bingung, oh kenapa? Dia nanya trainernya, kenapa gajah ini nggak lari ya? Nah terus you know what the trainer said? Jadi
trainer ini bilang, oh karena dia sudah diprogram. Dia diprogram dari kecil bahwa satu tali itu dapat menghentikan dia. Jadi kalau misalkan pas gajahnya masih kecil, ya jelas tali itu it's more than enough untuk menghentikan dia. Tapi ketika dia udah tumbuh dewasa, udah tumbuh besar, otak dia tuh masih terprogram bahwa oh I cannot break away from this rope gitu. Demikian juga kita teman-teman. Terkadang ketika kita udah jatuh, we really overestimate the sin. Kita sangat berpikir kalau misalkan oh itu sangat membelenggu kita dan kita nggak bisa lepas teman-teman. Tapi padahal teman kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya udah ditebus sama Tuhan. Tuhan dengan caranya yang sempurna udah menebus kita. We have grown up. Dan sebenarnya itu seperti seutas tali yang gampang banget kita lepasin gitu loh. Kita tinggal jalan aja pergi. Dan sometimes we give too much power over the sin, teman-teman. Makanya that's why aku benar-benar bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan to confess, teman-teman. Dan ya walaupun even though it's hard at first, even though ya kita merasa disgusted, tapi masa sih Tuhan aja yang menciptakan kita, yang the perfect God, bisa memaafkan kita. Masa sih kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri? Kayaknya gitu sih, Kel, yang bisa aku sharing. Wow, amazing. Thank you banget Ellie buat sharingnya. Bener guys. Jadi kalau kalian udah confess, kalian mengaku dosanya ke orang lain yang kalian percayai, itu pasti akan memberikan kamu kuasa over that dosa gitu. Thank you banget buat ingatannya. Jadi mungkin kita bakal sharing deh bagaimana kita bisa lepas dari dosa ini ya. Kalau aku sendiri, mungkin tipsnya gini, ada 2. Jadi sadar dulu kalau hanya Yesus yang bisa memuaskan kita secara penuh. Masturbasi dan pornografi itu cuma memuaskan sementara doang gitu loh. Kayak abis itu emangnya kamu rasain gimana? Pasti rasanya tuh menjijikkan, rasanya kayak nggak berharga. Cause I know how it feels gitu. Dan cuman Yesus aja yang bisa fill that up gitu. Karena He's the only source of pleasure gitu for us. Dan kedua, kita juga harus terbuka sama orang lain. Jadi yang kayak tadi Ellie bilang gitu, kita harus mengaku dosa kita. Di Alkitab aja dibilang, ketika kita mengaku dosa kalian dan mendoakan satu sama lain, kita akan sembuh gitu. Kayaknya kita perlu komunitas yang sehat, di mana kita bisa dibangun dan dibentuk menjadi lebih seperti Kristus. Aku sangat bersyukur aku bisa ditempatkan di UPH, di mana terutama di FKUPH, ada MSCF di sini, Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan di pre-meeting tentunya kita sharing satu sama lain semua struggle yang kita alami, semua dosa, dan di situ kita terbuka dan juga pastinya menguatkan satu sama lain gitu guys. Jadi buat kalian yang mungkin merasa aduh aku nggak punya komunitas, kalian bisa ikut aja ke MSCF, nggak apa-apa. Kalau mungkin kalian nggak dari UPH nggak apa-apa juga, kita sangat open, dan yang penting kalian mau dibentuk sama Tuhan gitu. Jadi end of story-nya, meskipun kita rusak seperti clay jars ini, Tuhan justru mau pakai gitu loh. Bahkan kita berdua aja yang masih struggle tentang hal ini, bahkan hal ini gitu loh. Dan Tuhan masih memakai kita melalui pelayanan ini, terutama yang ini ngomik bareng MSCF, kita sharing aja udah pelayanan gitu loh. Dan dulu aku pasti nggak bisa melihat diri aku seperti ini, yang bisa sharing tentang hal yang aku dari dulu pengen rahasiain gitu. Jadi semua itu emang dari Tuhan gitu. Oke. Jadi mungkin sekarang kita ngomong secara teknikal ya El. Jadi waktu itu aku kan kirimin draftnya. Waktu aku kirimin, kamu ada kesulitan nggak atau pemikiran apa gitu? Jujur sih Kel, pas dapat draft ini aku lihat draftnya sangat ngena ya Kel, karena it really reminds me of my insecurities gitu ya. Karena ya jujur banyak aja insecurities dalam hal menghadapi kuliah, bahkan dalam art ini pun aku banyak insecurity di belakang ini gitu loh. Dia banyak ya orang-orang yang lebih jago dari aku, yang lebih pintar, yang lebih successful dari aku gitu. Tapi aku benar-benar ingetin gitu, bagaimana Tuhan is more than capable untuk menggunakan orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin weak di mata dunia, mungkin despised di mata dunia. Tapi ya, hal itu jadi membuat aku sadar, as long as aku taat, as long as aku setia pada perkara kecil yang Tuhan kasih, Tuhan more than capable untuk memberikan masing-masing dari kita itu adalah karya-karya dia gitu loh, karya-karya yang benar-benar indah, yang dia udah siapin bagi kita. Jadi gitu sih Kel, ya balik lagi teman-teman, kita
we are in no way saying that we are superior, kita udah lepas dari ini. Enggak, teman-teman, kita jauh dari itu. Justru karena inilah kita benar-benar merasa really humble, really bersyukur, karena kita aja yang rusak loh teman-teman. Kita udah rusak, udah hancur, udah bobrok. Tuhan masih kasih kesempatan kita buat melakukan hal ini gitu loh, hal yang sangat indah ini gitu loh untuk Tuhan. Kayak apa lagi gitu. Makanya itulah sangatnya pentingnya, balik lagi ya, komunitas to remind us ini. Dan menurut aku itu sangatlah indah. Jadi thank you Kelly for the draft. Thank you untuk pengingatnya. Semua itu dari Tuhan, El. Jadi draftnya aku juga thank you Lord. Tuhan emang yang sanggup mengubah kita dari dalam sampai luar kayak gini. Emang cuman Dia deh, nggak bisa kita. Ini adalah akhir dari episode kedua Ngomik bareng MSCF. Semoga ini memberkati kalian semua yang merasa terlalu lemah, terusak, ataupun kotor. Tuhan itu tetap sayang sama kalian dan bahkan memakai kalian kalau kalian mau dipakai gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you, God's people. Bye. Bye.